Terima kasih Bante. Ini dari Citra dari Berkeley. Selamat pagi Bante, mau tanya, apakah kita bisa melakukan pelimpahan jasa kepada orang yang tidak kita kenal? Misalnya korban bencana alam. Bagaimana caranya kita mendoakan? Apakah cukup dengan menyebut semua makhluk? Pertanyaan kedua, untuk leluhur yang misalnya telah lahir kembali, apakah dengan pelimpahan jasa yang kita lakukan bisa membawa pengaruh terhadap leluhur yang telah lahir? Jadi maksudnya leluhurnya sudah terlahir kembali gitu. Mungkin Bante. Apakah masih bisa menerima? Ada pertanyaan berikutnya, apakah Bante mau jawab dulu? Ya, dua dulu dah. Kalau kebanyakan nanti absen. Ya, oke, boleh. Jadi, ya, yang pertama, kalau ada korban, ya kita bisa lakukan. Yang penting kita buat kebajikan dulu. Ya, kita bisa lakukan. Siapa tahu memang dia butuh. Sehingga di waktu yang tepat, momen yang tepat, dia juga bisa ikut berbahagia dengan kebajikan yang kita lakukan. Tidak masalah. Bisa dilakukan. Jadi misalnya ada orang yang sekarang mungkin sakit, tidak terurus, kita bisa menyampaikan, ya, urusan sampai atau tidak sampai itu, ya itu bukan menjadi poin di sini. Yang terpenting kita mengembangkan nilai-nilai luhur, berupa nilai berbagi, niat baik, karena ketika Anda mendoakan orang lain bahagia, di situ Anda sudah mengikis kotoran yang namanya biapada. Biapada itu niat jahat. Karena kalau batin Anda latih dengan sering demikian, otomatis, ya, karena di dalam Saleka Sutta diumpamakan, ya inilah cara penghapusan. Ketika kebencian atau niat jahat itu muncul dalam diri kita, kita isi dengan kebajikan, dengan sendirinya hal-hal buruk itu akan menjadi tergantikan. Jadi itu tetap bagus dilakukan, ya. Urusan nanti apakah dia menerima, ya itu tergantung dari yang bersangkutan. Kalau memang momennya tepat, situasinya tepat, dia bisa menerima. Kalaupun tidak bisa menerima, kita punya satu keberuntungan, yaitu kita bisa mengembangkan yang namanya nilai-nilai luhur dan menggantikan yang namanya nilai-nilai yang tidak luhur. Ya, ini keberuntungannya begitu. Kemudian yang kedua, tadi soal apa nih? Udah mulai absen nih Ya. kepala saya. Pertanyaan kedua, untuk leluhur misalnya sudah terlahir kembali. Oh, ya. Udah Nah, ingat. ini ada klarifikasi Bante. Misalnya kalau leluhur telah terlahir kembali atau terlahir kembali di alam yang lebih baik, apakah mereka masih bisa menerima pelimpahan jasa? Di dalam uraian dikatakan ya tidak bisa. Jadi kalau lahirnya di alam neraka, alam binatang, alam manusia, alam dewa, tidak bisa. Tetapi kalau seandainya dia lahir di alam manusia, kemudian lahir di alam dewa, dia melihat kebajikan kita dan dia ikut bahagia, ya dia menerima juga. Dalam tanda di sini bukan menerima dari niat kita, tetapi dari apa yang dia lihat. Karena dia punya kebiasaan suka mengembangkan yang namanya nilai-nilai luhur. Ya maksud saya begitu. Jadi kalau dia lahir jadi manusia, kan dia udah tidak kenal lagi ini siapanya. Tapi ketika dia sudah punya kebiasaan yang baik, kemudian dia lihat orang lain berbuat baik, dia punya kebiasaan ikut bahagia, dia juga menerima kebajikan. Tapi di sini bukan bagian dari patidana, ini bagian dari patomodana. Patomodana itu ya bagian ikut senang seperti mudita cita. Para dewa itu ikut bermudita cita. Makanya ada dalam komentar kalau hari-hari uposata itu ya para dewa itu sangat menanti dan mengharapkan orang-orang praktek sila supaya dia juga punya kesempatan untuk ikut berbahagia. Karena lahir di alam dewa itu salah satunya adalah dari praktek sila. Ketika ada orang yang praktek sila, dia akan senang, ikut berbahagia. Ya, Bante ini pertanyaan yang pertama tadi, kalau misalnya tidak tahu nama korban, apakah cukup dengan mengatakan para korban bencana alam, misalnya tsunami atau coronavirus gitu? Ya, boleh begitu. Karena kita kan tidak tahu. Boleh. Ya, kapan hari saya pergi ke salah satu tempat, ya saya hanya menyampaikan begitu. Karena saya tidak tahu. Ya, karena itu jadi pemakaman massal, tidak tahu ini siapa. Hanya saya merasa saya di sini kok perlu berbagi jasa kebajikan ya. Nah, saya kemudian
Ya dengan niat, kemudian saya ya berbagi jasa kebajikan. Jadi ini bisa dilakukan begitu. Ya. Terima kasih Bante. Ada Emelinda juga tadi mengucapkan terima kasih dengan jawaban yang jelas dari Bante. Ini pertanyaan yang ketiga ya. Lalu bagaimana dengan meja sembahyang leluhur jika generasi penerusnya bukan Buddhis? Sebaiknya apa yang harus dilakukan dengan meja sembahyang? Nah, kalau di meja sembahyang itu ada abunya, ya kalau memang tidak ada yang merawat ya bisa pelan-pelan dengan upacara, dengan penghormatan dulu, kemudian ya pelan-pelan dilarung ke laut aja. Nah, kalau mejanya mau diapain, Bante? Didanakan aja siapa yang mau. Kalau mejanya, ya, jadi mejanya bisa didanakan ke siapapun yang mau. Kemudian kalau ada abunya pelan-pelan, ya pelan-pelan dengan puja sebelum dilarung ke laut. Jadi enggak usah kemudian antipati terlalu berlebihan, ya. Karena nanti kalau kualat, nanti urusannya panjang. Nanti ada bahayanya ya. Kita tidak tahu kekuatan karma dari si yang ada di abu itu loh. Karena itu ada kalau orang itu jasanya besar, kemudian kita tidak memberikan penghormatan yang sesuai, ini juga akan merugikan bagi diri kita. Makanya tadi saya sampaikan, itu kan altar leluhur. Leluhur ini kan banyak macam-macam. Ada leluhur yang mati-matian untuk generasi berikutnya, itu ada loh jenis begitu. Ya saya susah enggak apa-apa lah, tapi anak cucu jangan sampai ada susah. Nah ini yang hati-hati nih, kalau punya leluhur yang begini nih hati-hati nih. Ini leluhur yang jenis spesial. Jadi ini hati-hati ya, karena ada leluhur yang begitu. Dia rela banting tulang asal generasi berikutnya jangan sampai susah. Giliran generasi berikutnya malah melupakan dia, apalagi tidak menghormatkan dia. Ya ini disebut orang tidak tahu balas budi. Makanya sebagai orang yang tahu balas budi ya sebisa mungkin ya, kalau memang tidak ada yang merawat ya pelan-pelan. Pelan-pelan ya diberikan penghormatan, puja ya, dilarung aja ke laut. Dengan pikiran penghormatan, jangan mengatakan, "Oh, ini sesat ini." Wah, kemudian marah-marah, ya ini pandangan salah. Ya, bisa begitu ya. Oke, terima kasih Bante. Ini ada follow up dari Liman. Tadi soal apa sih? Ada sesajian yang dinikmati oleh makhluk lain. Jadi dia tanya soal kemelekatan. Bagaimana dengan leluhur atau makhluk lain yang menikmatinya? Apakah itu juga menimbulkan kemelekatan pada makhluk lain itu? Ya, pada dasarnya semua makhluk ini bahagia akan makanan. Jadi pada dasarnya semua makhluk itu berbahagia akan makanan. Ya sama lah dengan kita lah. Kita makan apakah itu tidak kemelekatan? Tapi kita bahagia dengan makan. Makanya di dalam Samaditi Sutta, kalau Anda ngikuti yang kemarin itu ada namanya Samaditi Sutta, itu dijelaskan kok. Pandangan benar itu bukan hanya di sana menyenguraikan tentang Samaditi Sutta, ini sutta di dalam Majjhima Nikaya. Nah, itu di sana diawali kebajikan itu ada dua. Ada perbuatan baik dan perbuatan ada dua, ada perbuatan baik dan perbuatan buruk. Nah, nanti perbuatan baik itu apa, perbuatan buruk itu apa. Nanti di sana terus dilanjutkan lagi tentang khotbah tentang makanan. Setelah makanan baru diuraikan tentang khotbah tentang 4 kebenaran mulia. Terus baru setelah itu baru dikhotbahkan tentang ya 12 nidana itu, jara marana itu apa, jati itu apa, itu di dalam Samaditi Sutta. Tapi kenapa di Samaditi Sutta itu ada khotbah tentang makanan coba? Ini harus dipahami karena semua makhluk ini hidup bergantung dari makanan. Jadi makhluk ini bergantung dari makanannya. Jadi eksistensi dari kita, makanya supaya tidak melekat terhadap makanan, itu kuncinya cuma satu, praktek jalan mulia bersudelapan. Kita ini sebetulnya masih melekat sama makanan. Kita ini masih melekat dengan makanan. Maka bagaimana supaya kita tidak melekat dengan makanan? Ya kita praktek yang namanya jalan mulia bersudelapan. Itu rujukannya di dalam ya Samaditi Sutta di dalam Majjhima Nikaya. Samaditi Sutta. Samaditi Sutta Majjhima Nikaya itu ada tuh. Nah, jadi kalau sekarang dia kan melekat dengan makanan, ya memang dia bergembira dengan makanan. Tapi ingat, setiap makhluk ada batas usianya. Ada batas usianya. Ya, kayak kita nih.
ini juga ada batas usianya. Ya, jadi ya ketika kita bisa berbagi makanan itu bagus sekali. Bagus sekali. Ya. Dan nanti kalau dia melekat kan dia tidak lahir kembali. Enggak, tetap semua kan ada masanya. Karma ini ada batasnya. Jadi jangan berpikir, wah kalau dikasih makan terus, kasih makan terus, nanti dia tidak lahir-lahir lagi, Bante. Ya, jangan terlalu pede begitu. Jadi ya kita harus punya pemahaman. Ya ada yang meninggal kebanyakan makan juga ada, bukan karena kurang makan loh di dunia ini itu. Jadi kita berpikir, lah kalau makan terus nanti kan hidup terus. Ada yang makan terus kemudian mati. Inilah siklus kehidupan. Jadi semua ada karmanya, bukan semata-mata dari apa yang dimakan. Ya, jadi jangan berpikir jangan berpikir semata-mata dari apa yang dimakan. Tapi ya semua ada batasnya, ada batasnya. Bersinar wajah